Oke, baik. Terima kasih. Jadi alhamdulillah acara webinar kita yang disampaikan oleh Mas MC tadi, kita sudah masuk kepada nomor yang ke-7 ya. Jadi rangkaian webinar yang di set up oleh Kedeputian PKT yang kita beri series kali ini adalah New Normal Series ya. Jadi nanti akan kita hadirkan setelah berakhirnya normal series ini ya. Kali ini adalah yang nomor ke-7 hari ini ya, akan mengambil topik strategi UKM keramik untuk survive di masa pandemi Covid. Dan nanti yang terakhir, mohon Bapak Ibu semua juga tetap bisa bergabung ya di acara webinar ini. Topiknya cukup menarik. Nanti yang next tanggal 4 bulan September yaitu kiat startup dalam bertahan menghadapi COVID-19. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kedeputian PKT, di mana kita ingin berperan ya, di masa pandemi ini juga ingin berperan seperti kedeputian-kedeputian lain yang ada di BPT, yang mana telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berperan mencegah penyebaran COVID-19. Jadi sedikit saya menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini bahwa BPPT ya, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah disahkan pada tahun lalu bulan Agustus, bahwa di dalam undang-undang tersebut dinyatakan ada lembaga-lembaga yang akan sinergikan ya dalam undang-undang tersebut, yaitu lembaga Litbang, ya, itu lembaga penelitian dan pengembangan, ada lembaga JIRAP, ya. Jadi kalau dulu hanya Litbang, sekarang ada istilah baru yang namanya lembaga JIRAP, lembaga pengkajian dan penerapan. Kemudian ada perguruan tinggi, ada badan usaha, dan ada lembaga penunjang lainnya. Itu diatur dalam satu undang-undang, ya, Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. BPT punya peran sebagai lembaga, salah satu lembaga pengkajian dan penerapan. Ya. Di dalam pengkajian, BPT punya tugas ya untuk berperan untuk melakukan perekayasaan. Yang pertama, yang kedua melakukan clearing teknologi, dan yang ketiga audit teknologi. Sementara peran penerapannya itu adalah melakukan alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir komersialisasi teknologi. Kedeputian PKT dibentuk ya itu untuk bisa mensukseskan, untuk bisa mengisi ya semua peran-peran dari BPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk sekilas tentang Kedeputian PKT ini. Ada namanya Pusat Sistem Audit Teknologi ya, yang punya tugas ya untuk bagaimana pada saat BPT melakukan perannya audit teknologi, para auditornya itu certified. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ulang tahun BPT yang kemarin dirayakan pada tanggal 24 Agustus ya. Ulang tahunnya tanggal 21 Agustus ya, 42. Dan dirayakan pada tanggal 24 Agustus kita mendapatkan perpanjangan lisensi ya, dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi LSP yang ada di Pusat Sistem Audit Teknologi ini adalah lembaga sertifikasi profesi yang certified. Ya. Dan alhamdulillah per Agustus ini LSP BPPT, LSPAT dulu ya, lembaga sertifikasi profesi auditor teknologi itu berubah menjadi lembaga sertifikasi profesi BPPT. Ya, karena diharapkan ruang lingkupnya akan bertambah. Tidak hanya mensertified para auditor teknologi, juga akan dapat mensertified para tenaga ahli atau perekayasa BPT untuk melakukan penilaian terhadap TKT ya, tingkat kesiapan teknologi. Jadi itu harus juga orang yang diberi tugas untuk mengukur itu certified juga. Dan alhamdulillah itu sudah mendapatkan
penambahan ruang lingkup dan izin dari BNSP. Kemudian ada 2 pusat yang lain, karena BPPT saat ini itu mendapatkan tugas yang cukup menantang, menarik, bagaimana peningkatan penggunaan produk dalam negeri itu berhasil. Ya. Jadi ini progresnya sudah keluar, ya. Kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik juga sama, dan di dalam P3DN itu ada namanya Pokja untuk bisa mengukur tingkat kandungan dalam negeri. Dan kebutuhan PKP 2 pusat inilah ya yang punya peran, yaitu Pusat Pengkajian Industri Proses dan Industri Energi. Dan pusat yang kedua adalah Pusat Pengkajian Industri Manufaktur, Telematika, dan Elektronika. Kemudian peran-peran yang ada intermediasi difusi komersialnya kepada pusat teknologi kawasan spesifik dan sistem inovasi. Ya, karena di dalam pusat ini ada 2 balai, yaitu Balai Inkubator Teknologi dan Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik. Ini mohon maaf salah ya, Balai BTIKK, Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik. Pusat inilah ya dengan 2 balainya itu diberi tugas untuk bisa menjalankan peran BPT. Ya, salah satunya adalah membina UMKM ya, khususnya di bidang kreatif keramik, dan juga kita juga ditugaskan untuk bisa melahirkan perusahaan-perusahaan baru berbasis teknologi ya lewat Balai Inkubator Teknologi. Jadi inilah tugas yang sangat menantang ya, karena negara kita kegamangan kita memanfaatkan itu ya, sehingga kita sampai hari ini masih terjebak ya, walaupun kemarin sudah sedikit menaik ya posisi Indonesia terhadap middle income country ya, dari 3.700 ke 4.000-an lah gitu ya, tapi itu masih dipandang rendah. Maka pemerintah membentuklah tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan di dalam timnas ini BPT melalui 2 pusat inilah bisa untuk berperan yang mengawal, memantau semua proyek-proyek ya yang ada di Republik ini, khususnya yang menggunakan APBN maupun badan usaha milik negara. Sehingga diharapkan ya, kalau sekarang kita ini ekonomi kita berbasis kepada efisiensi driven ya, yang penting murah, itu diadakan ya, tidak berdasarkan kepada innovation driven. Nah ini 2 tahun lalu sebenarnya kita sudah melihat itu ya, middle income trap itu. Kenapa? Karena ya tadi itu kita lebih memikirkan murahnya ya, tidak memikirkan bahwa sebaiknya kita semua pengadaan itu menggunakan produk dalam negeri. Ya, jadi kalau Republik Rakyat Cina itu sudah tahun 94 yang lalu ya, itu sudah semuanya sudah dibuat di Cina, sudah made in China. Nah, kita ini masih di tahap itu ya, bagaimana semua menggunakan produk dalam negeri, masih semuanya tidak impor ya. Ya, kalau di Cina sudah tahapannya adalah sampai kepada tidak hanya dibuat di dalam negeri, tetapi harus juga made in dalam negeri, made in nasional. Ya, ya sekarang pun kita sedang berupaya ya, di dalam tim KPL, BB ya, kendaraan bermotor listrik berbahan bakar berbasis baterai, itu juga sama, kita masih belum PKT melakukan juga review ya, bahwa baru ada ya untuk kendaraan bus itu MAB yang
roda 4, bagaimana itu bisa terjadi made in nasional, mobil nasional. Ya. Baru bagaimana itu mobil yang dibuat di dalam negeri. Ya. Dan sekarang sedang permen perindustrian sedang digodok ya, untuk menentukan porsi berapa persennya yang harus dibuat di dalam negeri. Ya. Mulai dari main partnya sampai kepada baterainya. Itu sedang disiapkan. Dan PKT ya, tahun lalu melaunching kegiatan Innovation Day. Ya, di situ disampaikan bahwa tanpa ekosistem inovasi, ya, negara kita ini akan terjebak. Ya, produk-produk invensi itu akan tidak berhasil dibawa sampai menjadi inovasi. Dan itu butuh ekosistem. Ya, dan alhamdulillah ya, sebenarnya apa yang kita launching ya, deklarasikan pada kegiatan Innovation Day ya, tahun lalu itu dijawab ya, ini dibuktikan ya oleh BPPT lewat dua kegiatan ya. Kegiatan yang pertama adalah TRFIC yang lalu itu Task Force Research Inovasi COVID-19 yang berhasil melahirkan produk-produk terkait dengan alat-alat kesehatan. Ya, yang mungkin saya tidak perlu ulangi, ada 5 produk lah yang cukup membanggakan buat bangsa kita ya, karena ini bukan ekosistem ini adalah bicaranya bukan PPT, tapi semua lembaga ikut berperan. Dan itu sudah terbukti ya, dengan menerapkan pentahelix, ya, melibatkan tidak hanya dari universitas, dari pemerintah, dari dunia bisnis ya, tetapi juga melibatkan media dan community. Ya. Dan kemarin itu terlibat startup company LSM ya, yang terkait dengan bagaimana melahirkan inovasi itu diajak serta. Jadi itulah kegiatan yang ternyata benar ya, ekosistem inovasi itu penting ya, dan terbukti berhasil. Itu yang pertama, itu TFRC. Dan yang kedua adalah Stranas AI ya, atau Stranas Artificial Intelligence, atau sekarang dibakukan menjadi kecerdasan artifisial. Itu berhasil ya, diluncurkan dalam waktu yang sangat singkat ya, dengan menerapkan ekosistem inovasi tadi, melibatkan berbagai pihak. Ini membuktikan ya, bahwa ekosistem inovasi ya, pentahelix itu suatu kewajiban ya, ke depan itu harus dengan cara ini. Tidak bisa kita BPPT mengerjakan sendiri, LIPI mengerjakan sendiri, universitas mengerjakan sendiri, BUMN mengerjakan sendiri, itu tidak terjadi. Dan sudah terbukti kita ya, pertumbuhan ekonomi kita itu tidak tetap income kita sebagai negara, income per kapitanya masih rendah. Ini kewajiban. Mudah-mudahan nanti ke depan ya, kita selalu menerapkan ini ya. Kita semua bersama-sama. Sebenarnya Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu sebenarnya ya. Kenapa kita ini kok geram ya, kok hasil inovasi kita rendah. Undang-undang itu dibuat sebenarnya. Sehingga bagaimana lembaga litbang itu berperan, bagaimana lembaga JIRAP itu berperan, perguruan tinggi bagaimana berperan, badan usaha juga demikian. Ya. Memang di dalam undang-undang itu akan diintegrasikan ya oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Ya. Nah, sebenarnya BRIN di dalam undang-undang ini menurut pendapat pribadi saya, ya, itu sebenarnya untuk mengintegrasikan ya, lembaga litbang, lembaga JIRAP, perguruan tinggi itu supaya menghasilkan sebuah orkestrasi yang baik, sehingga menghasilkan. Ini terbukti sebenarnya. Ya. Ini dengan menjalankan amanah dari RUU Undang adalah good news kemarin itu, bahwa rapid test bisa diproduksi oleh bangsa Indonesia, PCR bisa diproduksi oleh bangsa Indonesia, ya. Kemudian ventilator,
mobile laboratory, ya. Semua ini bisa terjadi karena sinergi. Karena kolaborasi, karena komunikasi, kolaborasi, dan networking kita dengan baik. Dan Pak Menteri pun sudah menyampaikan ya pada Pak Prof. Bambang Brojonegoro menyampaikan bahwa dalam sama itu produk menyampaikan supaya BPT fokus ya untuk bisa melakukan substitusi impor. Jadi saya minta kepada teman-teman dari dua pusat ya, BP maupun PINTE, mulai dari sekarang mencoba untuk memetakan sebenarnya produk apa saja yang harus bisa dilakukan ya, substitusi impornya. Ya. Dan Pak Bambang memberi tugas khusus itu kepada BPT. Ya. Dan juga untuk memperbaiki image ya, substitusi impor itu apa namanya, kalau dulu Pak produk itu murah, itu yang harus diadakan, sehingga kita terjebak dengan middle income track kepada suatu yang cepatnya barang itu teradakan, dapat pengadaan barangnya, tetapi juga barang atau produk tersebut adalah produk karya sendiri. Dengan usaha keramik dan balai inkubator teknologi ya, yang sudah melahirkan beberapa perusahaan baru. Dan di dalam Perpres ini sebenarnya pengembangan ekonomi kreatif nasional. Ya, ini dibuat rencana itu sebenarnya dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Ya, ada 16 sektor ya di sini ya, mulai dari aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual dan terusnya ya, yang terkait dengan kegiatan di yang hari ini akan berpresentasi Pak Dr. Hermawan, ini dari Kepala Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik, itu terkait dengan desain produk, ya kriya dan juga seni rupa. Jadi Bapak Ibu mungkin yang baru kenal dengan PT IKK, ya, ini bahwa BPT tidak hanya mengerjakan kegiatan-kegiatan inovasi teknologi ya yang advance gitulah ya, yang teknologi ke depan, tapi kita juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan kreatif keramik. Ya, dan ini kalau kita googling tidak banyak ya, ternyata saya googling itu sulit saya mendapatkan tempat atau balai atau pusat atau swasta pun yang berurusan dengan seni kreatif keramik ini. Jadi saya pikir ini sebuah balai ya yang harusnya bisa berperan ya dalam masa bukan hanya pandemi saja ya, karena kita kan sebisa mungkin untuk bisa memperkuat industri UMKM tadi ya. Dan inkubator PT IKK inilah ya yang dibentuk sebenarnya waktu itu untuk bisa melakukan UMKM di bidang kreatif keramik ini di Bali bisa maju gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah dibuat itu
itu antara Menristek ya, Pak Habibie dengan Pak Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar sebenarnya untuk bisa membangun sebuah balai di Bali, dan sudah berdiri balai ini. Nanti mungkin Pak Hermawan bisa menyampaikan berapa tahun ya berdiri balai ini di BPPT, dan sudah menghasilkan sebenarnya prototipe ya, prototipenya itu sudah 100 dihasilkan, sehingga tinggal dipilih ya, sehingga prototipe ini bisa menjadi inovasi, bisa menjadi produk keramik ya, di Indonesia ini ya, tidak impor ya. Kalau kita pergi ke toko-toko itu ya khusus ada ya, oke lah kita sebut ya, ke Informa atau ke IKEA atau ke ini. Kalau saya lihat itu produknya bukan produk dalam negeri, impor. Jadi sayang sekali kalau itu tidak bisa diisi oleh produk-produk dari Indonesia sendiri, gitu ya. Dan ini kinerja dari PT IKK ini sudah menghasilkan 100 prototipe, 9 sertifikat desain industri ya. Jadi ini mungkin pada kesempatan ini ada daerah ya yang ikut juga hadir dalam webinar ini bisa bekerja sama ya untuk bisa menghasilkan juga yang kekhasan di daerah masing-masing ya. Jadi kalau di Bali juga khas Bali, mungkin ada dari Probolinggo, dari Surabaya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa mengapa UMKM itu harusnya kita prioritaskan, ya, kita dorong, kita dukung, ya, karena ternyata memang UMKM itu mendominasi populasi usaha di Indonesia. Ya. 97% unit usaha itu adalah UMKM, ya, dan ini menyerap sebagian besar tenaga kerja. Ya. Jadi kalau kita lihat ini usaha besar itu ya yaitu memang 0,8%, tapi tenaga kerja yang diserap itu hanya sekitar 3%. Berbeda dengan usaha mikro kecil, gitu ya. Itu khususnya usaha mikro dari 89%. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa UMKM itu adalah kalau kita konsentrasikan, kita fokuskan untuk bagaimana UMKM di Indonesia itu maju, itu akan dapat mendukung perekonomian negara kita, gitu ya. Dan ini secara global, ini potret ya, kita menyampaikan data di dunia saat ini, kinerja UMKM dalam konteks global dari 5 negara terpilih, keterlibatan sektor UKM Indonesia dalam rantai nilai global ini adalah paling rendah. Kita hanya 6,3% ya dari total UKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Ya. Dan ini kita lihat datanya ya, kita itu kontribusi ya sektor UMKM kita terhadap ekspor nasional kita itu hanya di atasnya Bangladesh, ya, di bawahnya Malaysia. Tapi kita lihat negara-negara maju ya ternyata tidak high tech yang ekspor mereka ya, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasionalnya itu ternyata dari UMKM ya. Ini kita lihat negara-negara maju ya, Jerman, Jepang itu hampir 50% ya perekonomian itu didukung oleh kontribusi sektor UMKM. Kemudian data yang lain dari Biro Pusat Statistik ya, bahwa di Indonesia ini ada 64,2 juta ya UMKM jumlahnya. Survei dari Asian Development Bank yang dirilis pada bulan Juli baru-baru saja itu 48,6% dari total UMKM sudah menutup usahanya karena COVID ini. Ya. Kemudian 30% UMKM mengalami gangguan permintaan domestik, 20% mengalami gangguan produksi,
dan 14,1% mengalami pembatalan kontrak. Jadi ini bahwa 94,69% usaha itu mengalami penurunan penjualan. Jadi memang tidak hanya non UMKM ya, apalagi UMKM gitu ya. Nah ini nilainya cukup besar. Jadi kalau kita lihat grafik yang tadi ya, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional itu di kita mungkin masih rendah, tapi kalau di negara-negara maju yang tadi hampir 50%, jadi itu cukup signifikan ya, bahwa usaha kecil menengah itu sangat memberikan dampak ya kepada nasional kita. Kemudian data yang lain bahwa Asosiasi Business Development Service Indonesia mencatat bahwa seluruh penjualan yang dilakukan UMKM mengalami penurunan 36,7%. Ini kita ingin memotret sebenarnya ya, dari berbagai sumber bahwa seperti apa UMKM itu saat ini ya, yang kondisinya. Kemudian Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas memperkirakan akibat pandemi COVID ini daya beli masyarakat Indonesia itu hilang cukup besar ya, 362 triliun. Ini pembelakuan tentu ini karena disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar PSBB ya, hampir seluruh wilayah, dan juga banyak UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku ya, karena distribusi ya, dan seterusnya. Jadi kata kuncinya memang kalau kita melakukan bisnis as usual ya, tidak hanya UMKM, apapun ya kegiatan itu ya, kita akan terlindas oleh quote-unquote kompetitor kita. Jadi memang inovasi itu harus baik usaha non UMKM pun harus melakukan inovasi. Ya, inovasi itu adalah produk baru ya, bukan temuan baru, tapi adalah produk baru yang harus dihasilkan ya, kemudian sekarang ini paling gampang dengan suasana COVID ini adalah melalui pembelanjaan lewat online gitu ya, go online. Ya, UMKM kita dari 60 juta itu yang sudah memanfaatkan melalui online itu hanya 9,4 juta. Jadi masih besar ya peluangnya ya, bagaimana nanti BIT maupun PT IKK dan juga PT KSSI ini untuk bisa berperan ya, bagaimana memikirkan agar UMKM kita itu bisa memberikan kontribusi nasional ya, karena beberapa minggu yang lalu pun sama pemerintah kita itu memikirkan itu bagaimana UMKM ini bisa survive ya. Ya, karena sebenarnya disediakan triliunan ini bahasanya ya, karena Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyampaikan kepada Pak Menristek ya, BRIN itu untuk bisa mengusulkan ya kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana UMKM ini bisa survive. Jadi ini kesempatan ya, ini baru 9,4 ya, kalau bisa yang sisanya ada 50 ya 0,6 juta ini bisa berpotensi juga untuk bisa di online kan. Ya, tidak hanya itu, kemarin itu juga bagaimana dunia pembelajaran dan segala macam. Tapi oke, kita konteksnya hari ini adalah UMKM. Jadi dari potret yang kita dapatkan yang sekarang survive adalah UMKM yang terkait dengan sawit ya, karena dapat mengembangkan produk dan usaha yang beragam ya, dari hand sanitizer, sabun cair ya, suplemen minyak sawit merah, gula merah, dan kerajinan limbah sawit. Bapak Ibu sekalian, kenapa
sebenarnya UMKM keramik ini penting, karena kalau UMKM keramik pasti kandungan lokalnya pasti akan tinggi ya, karena ini apa namanya, pasti akan menggunakan bahan baku lokal. Dan ini sudah lama sebenarnya dikembangkan, ada beberapa sentra kerajinan ya, baik di Banten ada di Ciruas ya, ada di Jabar, ada di NTB, ada di Sulsel, ya. Kemudian ada di kelompok 2 ada di Jawa Barat, ya. TI. Nah, ini malah marilah kita pada kesempatan ini ya, karena ekosistem inovasi itu adalah suatu keharusan ya, karena kemarin sudah terbukti itu berhasil ya. Mari ya kita berkolaborasi, bersinergi ya, melakukan networking dengan sentra-sentra ini. Ya, saya pikir ini kesempatan kepada Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik di Bali ini untuk bisa berperan ya di masa pandemi ini, dan selanjutnya pasca pun kita harus melakukan itu, karena memang apa namanya, tanpa itu ya kita tetap akan kebanjiran produk-produk kreatif keramik dari negara lain. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Hari ini nanti akan disampaikan potret UMKM kreatif keramik ya, dengan adanya COVID-19 ini seperti apa, akan disampaikan nanti oleh Dr. Hermawan, Kepala Balai BTIKK. Ya. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak hanya mungkin topik pada pagi hari ini, ya pada kesempatan ini mungkin yang dari daerah dan perguruan tinggi, mari bersama-sama bersinergi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Menristek, bagaimana kita bersama-sama untuk bisa berusaha melakukan substitusi impor, ya, baik keramik maupun yang lainnya. Demikian mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dimulai, bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Deputi PKT yang telah memberikan arahan sekaligus membuka acara Bijaktek seri ke-7 hari ini. Sebelum memulai acara diskusi hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu peserta Bijaktek, diharapkan untuk mengaktifkan kamera videonya. Sudah diaktifkan semua? Jangan lupa berikan senyum hangatnya Bapak Ibu sekalian. Sudah siap? Kita mulai ya. Foto pertama. Senyumnya jangan lupa. 3, 2, 1. Sudah siap? Foto kedua. Jangan ragu-ragu untuk senyum lagi ya. Tetap kasih senyum hangatnya. Posenya boleh berubah. Silakan. 3, 2, 1. Foto ketiga. 3, 2, 1. Luar biasa. Terima kasih atas senyuman dan kehangatan yang telah diberikan di awal acara Bijaktek hari ini. Tanpa berpanjang lebar, kita menuju ke acara berikutnya. Acara inti yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu paparan dan diskusi Bijaktek dengan topik bagaimana UMKM keramik bertahan di tengah pandemi COVID-19. Diskusi kali ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Dimas Maningga, STMT, dengan narasumber Bapak Dr. Hermawan Prasetya, SSI MT. Sudah tidak sabar bukan? Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalan acaranya diskusi hari ini.
Silakan Ibu Nimas Maninggal untuk memandu diskusi. Terima kasih Mas MC. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Gatot Duyanto, Master of Engineering, Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, serta rekan-rekan teknopren yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada Bijak Tech Series ke-7 kali ini, topik yang akan kita bahas adalah terkait dampak COVID-19 terhadap keberlangsungan bisnis UMKM. Pada beberapa sektor UMKM seperti makanan minuman, industri pengolahan, hingga pertanian dan perikanan mengalami kendala usaha akibat pandemi COVID. Dan untuk pagi ini, kami akan mencoba berfokus pada subsektor kria keramik. Telah hadir di studio kami Kepala Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik, Bapak Dr. Hermawan Prastia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hermawan. PT IKK ini berlokasi di Bali ya Pak? Mau menyapa teman-teman yang ada di Bali dulu Pak? Ajeng Semang, Semeton Sinamia, Punapi Gatra, Dumugi, Mangge, Kesehatan, Karawian, Sarang Sami. Sukses. Info bagi teknopren sekalian, Bapak Hermawan ini menjabat sebagai Kepala PT IKK sejak tahun 2018 hingga sekarang, menamatkan pendidikan sarjana di UGM, Geografi pada tahun 1993, menyelesaikan studi S2 di Studi Pembangunan ITB pada tahun 2001, dan merampungkan pendidikan doktoral di IPB, Teknik Industri Pertanian pada tahun 2015. Pak Hermawan, sebelum kita masuk ke topik yang lebih detail nih Pak, mau secara umum, kalau bisa ngobrol nih Pak, apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan UMKM di Indonesia khususnya dan mungkin di Bali ini mengalami dampak COVID dan kesulitan untuk berbisnis di era pandemi ini? Dokter Nimas, namanya adalah ini penjual yang menurun sehingga penjualan dari UMKM keramik itu tutup berhenti dan masih ada itu sekitar penurunan penjualan lebih dari 75%. Oh, sampai gitu. Sepertinya menarik jika diulas lebih detail lagi dan saya ingatkan bagi teman-teman teknopren yang tertarik dengan diskusi pada hari ini dan ingin melayangkan pertanyaannya, silakan menggunakan fasilitas chatroom di Q&A. 2 penanya terbaik akan mendapatkan door prize hadiah dari panitia. Pak Hermawan sepertinya tidak usah berpanjang lebar lagi. Monggo silahkan untuk dijelaskan secara detail tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Kepala BPPT Bidang PKT, Pak Dr. Insinyur Gatot Duyanto, Master of Engineering, dan Bapak-Bapak Kepala Unit, ada Dr. Adiarso, Dr. Andika, Dr. Arwanto, Dr. Iwan Sudrajat, Dr. Anugrah. Terima kasih telah hadir. Namanya saya untuk jadi narasumber hari ini dan juga sebentar ada trouble ini. Oke, sudah ini sudah kayaknya sudah. Sudah.
Jadi selama setengah jam ke depan, saya akan mencoba nanti membahas bagaimana UMKM bertahan dimulai dengan ya. Terima kasih. Di share screen, tolong di share screen. Sudah share screen. Ya. Oke, ini bahan paparan saya. Bagaimana UMKM keramik bertahan di masa pandemi COVID-19 berikutnya. Nah, kenapa tadi bidang kita keramik, kenapa? Tadi Pak Gatot Dianto sudah mengatakan kenapa UMKM. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa keramik? Ada UMKM yang banyak sekali, kriya aja, ada kriya logam, kriya kulit, kriya kayu dan sebagainya. Kenapa keramik? Di samping tadi disampaikan Pak Gatot bahwa keramik itu, industri UMKM keramik itu punya TKDN, kandungan lokal yang sangat tinggi, karena bahan-bahan kita, clay kita kaya dengan kelempung, dengan bahan-bahan tambang yang lainnya. Tapi juga bahwa yang kedua yang perlu tidak bisa dipungkiri adalah bahwa keramik itu berperan penting dalam hidup kita sehari-hari. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak bisa lepas dari produk-produk keramik. Contoh, di rumah kita mesti lantai-lantai keramik. Jarang ya lantai tanah atau marmer gitu, jarang, marmer atau lantai tanah jarang. Tapi tentu mesti keramik. Kemudian keramik juga bisa digunakan untuk bata dinding, dan kemudian juga keramik bisa digunakan untuk genteng, bahan ngopi pagi hari. Kita pakai konsumsi makanan, piringnya pun piring keramik. Walaupun sudah ada produk sekarang kayak melamin, kaca, tapi sebagian besar masih keramik. Kemudian di samping keramik itu berguna untuk kebutuhan sehari-hari, juga bisa digunakan untuk yang lain, misalnya kayak untuk mekanik, untuk kepentingan permesinan. Jadi gigi itu bisa jadi bahan keramik. Kemudian juga keramik ini juga bisa untuk luluran, sebutan tanah liatnya. Nah waktu itu BTKK kedatangan pengusaha spa gitu ya, pengen memanfaatkan ball mill. Ball mill itu adalah alat untuk nyampur keramik, bahan-bahan keramik itu untuk nyampur bahan-bahan untuk spa. Tapi sampai sekarang belum berlanjut. Lanjut. Nah, ini adalah satu produk keramik yang dihasilkan, produk inovatif keramik yang dihasilkan oleh anak SMA. Mas Bagas Pramana Putra Fadila ini, waktu itu tahun 2017, umurnya masih 17 tahun. Dia adalah siswa dari SMA Taruna Nusantara di Magelang. Ini membuat genteng yang bisa untuk menyimpan energi. Genteng ini kalau dipanaskan, dikena panas siang hari, kemudian bisa menghasilkan energi. Padahal kalau lihat di SMA-nya itu dengan keterbatasan peralatan, dengan keterbatasan mungkin pembimbing guru-gurunya, dia bisa membuat yang inovatif ini. Bagaimana dengan kita yang harusnya punya alat lebih lengkap, harusnya lebih banyak lagi. Terus, nah ini tadi menyitir datanya Pak yang disampaikan Pak Gatot, bahwa UMKM secara umum itu memukul kehidupan atau keberlangsungan sehingga hampir 50% dengan background tadi seperti itu, kita mencoba menyusun studi pengkajian dampak penyebaran COVID terhadap perkembangan UKM di sentra-sentra kerajinan keramik. Kenapa kita pilih sentra-sentra? Karena memang tempat ngumpulnya UMKM itu di situ, sehingga
dalam masa pandemi COVID itu kalau kita mau survei juga lebih gampang. Ini sentra-sentra milihnya akan dalam saat PSBB rekomendasi penanganan UMKM kami di tiga sasaran, kemudian teridentifikasi strategi UMKM untuk bertahan hidup, dan yang tiga adalah menyusun rekomendasi kebijakan. Setelah kita tahu potretnya, tahu upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha, kemudian kita sebagai pemerintah itu akan mencoba menyusun kebijakan untuk merekomendasikan itu. Terus ini adalah sebaran sentra-sentra kerajinan keramik, mungkin belum semuanya di Indonesia, tapi inilah yang kita dapatkan dari beberapa pengkajian literatur, karena kita nggak sempat survei karena kondisinya juga kondisi COVID gitu ya. Nah, kita mengidentifikasi ada 12 sentra industri kerajinan keramik. Mulai dari Ciluas itu di Banten, kemudian Kiara Condong di Bandung, dan BB Keramik, Pleret, UMKM Pleret di Purwakarta. Itu di situ tahun 2017 itu ada 21 UMKM keramik di situ, dan di Pleret ini ada terus ada yang kita peroleh itu ada 17 UMKM di situ. Kasongan yang sangat terkenal di Bantul, beberapa tahun yang lalu teman-teman BTIKK Bali sempat ke Kasongan ini. Di situ walaupun tidak ada UPTD, tapi di situ ada tokoh sentra keramik, ada Dr. Timbul, dosen ISIS itu yang berperan aktif untuk mengembangkan, mendorong UMKM untuk berkembang. Jumlah UMKM dari data yang kita peroleh 2009 itu ada 478 UMKM. Kemudian geser sedikit ke Klaten, itu ada Bayat. Bayat itu memang di Klaten di sebelah selatan dekat dengan pegunungan Ragung Ring, katanya kalau desa geologi. Itu ada 137 UMKM, kemudian di Malang itu ada Dinoyo, 33 UMKM tahun 2018. Di Dinoyo ini juga ada UPT, balai kecil kayak BTKK, punyanya Kemenperin, kemudian ini balai yang di 8 Pejaten itu yang ada di Tabanan, di Bali. Pernah kita mencoba membuat pembinaan di sana. Itu semula itu ada sekitar 16 UMKM, tahun 2002 itu tinggal 6 UMKM. Menariknya di Pejaten ini, ada satu industri cukup menengah, tantri keramik, didirikan oleh Made Tantri kalau nggak salah. Itu sudah ekspor, arahnya sudah ekspor dan masuk menengah karena pegawainya di atas 50-an orang. Terus kemudian ada Banyumulek, ini di NTB, ada 260 UMKM, BPT, dulu AS pernah ke ini, membina juga di Banyumulek. Ada Pulutan itu di Minahasa, ada 19 UMKM. Ada digeser ke kanannya itu ada di Gorontalo, ada Muahudu, itu 18 UMKM, dan ke bawah, ke Sumsel itu ada Takalar. Inilah kira-kira sebaran sentra kerajinan keramik yang dapat kita kumpulkan datanya. Mungkin di Kalimantan ada, di Sumatera juga ada, tapi kita belum dapatkan datanya sampai sekarang. Berikutnya, nah kemudian ada studi tahun 2014 itu yang mengkelompokkan sentra-sentra itu dalam 2 kelompok, klaster kelompok. Dilihat dari materialnya, teknik produksinya, produk dan fungsinya. Ini ada kajian dari ISI Bandung kalau nggak salah, Mas Pak Yana 2014 ini. Jadi Pak Yana itu bagi 2 klaster kerajinan kami itu. Satu itu yang ada di Ciluas, Sitiminangun, Lombok dan Takalar, Banyumanek dan Takalar. Ini sifatnya lebih material, tahan kejut dan suhu dan memiliki daya kerja yang cukup baik. Tekniknya masih relatif tradisional, masih hand wheeling, bentuknya masih pakai tangan, muternya itu masih pakai tangan. Ada bisa, kalau kita sudah punya kick wheeling udah pakai elektronik, nanti tinggal injek aja udah muter sendiri tangannya, tinggal kayak digus gitu ya. Nah, saya ini teknik yang cukup susah karena saya 2 tahun belajar tuh nggak bisa. Mungkin harus nunggu dan barangkali. Karena kalau lihat film Gus itulah pembentukan dengan ini. Terus
produknya juga masih sifatnya tradisional untuk keagamaan dan untuk teknik toreh dan tempel. Ya, fungsi sakral, keramik itu juga ada fungsi sakral, kayak di Pejaten itu ada wayan kuturan, itu adalah memproduksi gerabah-gerabah yang alatnya untuk sakral, untuk kepentingan keagamaan. Dan termasuk di BTIKK itu produk yang laris, produk yang banyak dicari orang di Bali ini adalah namanya Sangkutirta. Itu adalah tempat air yang bisa dipakai untuk upacara-upacara keagamaan di pura-pura. Itu yang cukup laris. Kemudian di klaster yang berikutnya, di Pleret, masuk Pleret, Kasongan, Kelampok, Pager Jurang, Pejaten, dan Urutan itu sudah lebih modern. Biasanya memang sentra-sentra kerajinan keramik itu berdiri di bahan-bahannya itu sekitar situ, tidak jauh-jauh, karena memang termasuk industri yang menggunakan bahan baku yang besar sehingga harus lokasinya bisa mendekati bahan baku. Teknik produksinya lebih modern, pembentukan dekorasi dan pembakaran. Pembakarannya pun udah lebih pakai tunggu-tunggu yang bukan tunggu ladang, bukan open firing, tapi sudah menggunakan tunggu-tunggu gas yang sudah lebih baik. Kemudian produknya adalah pembentukan dekorasi, pewarnaan, mainnya glasir dan sebagainya. Nah, fungsinya ini lebih bukan untuk kesakral, untuk keagamaan, tapi lebih banyak untuk produk hias dan dipakai dan hias untuk konsumsi lokal maupun untuk negara. Berikutnya. Nah, inilah hasil kajian cepat kita dari tim kajian kami di BTIKK. Karena kondisinya pandemi, kita hanya difokuskan ke Bali, di Bali. Kita mengambil sampelnya ada sekitar 29 UMKM, karena hitungan kita di perkiraan sementara database kita itu di Bali itu hanya sekitar mungkin kurang dari 100 lah unit UMKM kami itu. Kita ngambil sampelnya 29 UMKM, ini ada ininya, ada komposisinya. Yang paling besar kita ambil adalah di Gianyar, 31%, Gedung dan Tabanan sama, 28%, dan 41%, dan di Singaraja 3%. Terus kalau kita lihat klasifikasi usahanya, itu yang paling besar adalah usaha mikro. Usaha mikro itu adalah usahanya itu bisa menggunakan klasifikasi, bisa menggunakan aset, omset, dan juga menggunakan tenaga kerja. Yang banyak adalah mikro, biasanya usaha-usaha rumah tangga, dikerjakan oleh kepala keluarga dan dibantu oleh 1-2 orang tenaga kerja keluarga, itu paling banyak, 48%. Kemudian yang kecil, 31%, dan yang menengah, 21%. Hasilnya adalah bahwa 52% dari UMKM yang kita survei itu menghentikan usahanya. Karena nggak ada order sama sekali, penjualnya 0 selama pandemi itu. Yang 48% sisanya itu masih bertahan hidup. Cuma ya itu bisa di breakdown lagi, lebih dalam lagi, semuanya mengalami penurunan penjualan. Kita coba lihat dari 6 penurunannya itu sekitar 75% ke atas lah. Jadi untuk keramik itu 97%, UD Mertasadana yang punya wayan kuturan, metamorfosis keramik itu nyaris tidak ada penjualan 100%. Terus kemudian Toy Arsa keramik itu paling kecil penurunannya, dan Panji keramik itu yang usaha-usaha kecil yang diusahakan oleh pengusaha. Menarik ini, Panji keramik itu di pengusahanya itu dengan lulusan SMP, dan itu anak panti asuhan bisa bikin usaha itu. Maka untuk satu contoh yang baik, semangat untuk Panji keramik itu karena dengan keterbatasan 100% penjualannya turun 100%. Kemudian slide berikutnya, nah kemudian masalah utama yang ada di kita adalah bahwa UMKM keramik itu masalah tadi ditanyakan oleh Bu moderator Bu Nimas adalah penjualan. Masalahnya itu yang utama, penjualannya 0. Kalau dikasih modal ya gimana kasih modal lo nggak ada penjualan kok? Untuk apa modal itu? Dikasih PPH, PPN, keringanan pajak penjualan, ya nggak ada gunanya, wong dia nggak ada penjualan kok dikasih pajak apa gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini memang stimulus yang lebih ke arah produksi, untuk produksi itu memang tidak banyak membantu karena memang pasarnya nggak ada, pasarnya 0, pasar rendah 0, itulah utama yang terjadi. Nah kemudian dengan bagaimana usaha-usaha keramik
penjualannya masih bisa berjalan. Apa yang beberapa itu ada satu lagi slide. Nanti saya membuat causal loop diagram. Nah itu sayangnya di komputer saya nggak bisa tampil. Nanti kalau ada kesempatan saya tampilkan. Jadi kita bisa memahami akar masalahnya apa yang terjadi di keramik dalam masa pandemi ini dengan pendekatan system thinking. Nanti mudah-mudahan setelah ini bisa di-share. Nah, yang melakukan pengusaha itu adalah melakukan go online, pemasaran produk online. Terus kemudian di masa mereka nggak ada order itu, mereka yang sudah lama bertahan di industri keramik ini, dia bikin new design, produk-produk baru. Tadi pagi, saya itu lihat statusnya teman di Bali yang berusaha keramik. Itu dia itu bikin keramik, produk keramik itu yang mirip kayak kayu. Itu keramik. Ini adalah bagian dari desain produk mereka di masa-masa pandemi ini. Dia berusaha mencari inovasi dengan mengembangkan desain baru, produk-produk baru, biar viral dan laku begitu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu ada beberapa UMKM itu yang mencoba memproduksi barang-barang atau produk-produk yang bisa dikaitkan dengan penanggulangan COVID. Wastafel, kan kita butuh banyak hand washer itu untuk cuci tangan itu. Nah, pengusaha keramik itu ada yang jeli itu, dia bikin wastafel dari keramik. Kelebihannya apa wastafel dari keramik? Kalau daerah pantai, karena sifat keramik itu tidak korosif, maka dia tidak akan cepat karatan. Kalau yang dari stainless itu saya di rumah saya itu, rumah dinas saya di Bali itu kan di pinggir air payo itu wastafelnya itu udah pada karatan semua. Nah itu kalau keramik itu nggak karatan, cuma memang kelemahannya yaitu gampang rapuh gitu loh, nggak baik. Nanti diangkat-angkat, dia di band mobile gitu ya lama bisa pecah gitu. Nah kemudian ada juga ada yang mengembangkan botol untuk hand sanitizer. Di Bali itu ada peraturan gubernur untuk mengurangi penggunaan plastik, termasuk botol plastik. Nah kita lihat yang botol-botol hand sanitizer selama ini masih banyak kan adalah dari plastik. Nah, mereka yang sudah bikin botol keramik yang dikasih ke atas yang ditekan-tekan itu ya, itu dari keramik. Kemudian saya pernah baca di satu situs gitu ya, di Bali itu yang terkenal itu adalah memang aromaterapi. Tunggu aromaterapi untuk bikin rileks suasana. Jadi kalau teman-teman WFH di rumah kelamaan gitu, lihat itu saja itu kan stres gitu. Makanya teman-teman bisa mencoba aromaterapi. Jadi rileks badannya, wah yang semula suntuk, gitu, yang semula stres mikir nggak bisa kemana-mana, bisa lebih fresh lagi karena aromaterapi. Itu bisa banyak di Bali ini pengrajin-pengrajin yang bisa bikin tunggu aromaterapi. Berikut dengan lelenya dan juga biasanya oil essential oilnya atau itu. Kemudian yang dilakukan oleh pengrajin lagi saat dia itu tidak banyak order adalah dia menyiapkan stok. Atau produk. Mereka masih usaha muda, pemula, itu untuk mau berusaha keramik. Yang lebih ngeri lagi, kemarin BTIKK itu kedatangan ada anak PKL di SMS Semea 1 Sukasada di Buleleng. Itu muridnya itu hanya 5 orang di kelas keramik itu. Dan tidak ada kelas 2, kelas 3, satunya nggak ada. Kelas 3 itu tinggal 5. Jadi dibilang sama Pak Kepala Sekolahnya, ini adalah 5 murid itu adalah orang-orang terakhir di keramik di SM Semea itu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Ini jangan masalah, karena UMKM keramik yang operasinya sudah semakin, yang banyak adalah mengalami penuaan, tua, dan biasanya orang tua itu gaplek terhadap
yang sifatnya online dan sifatnya komputer. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pengusaha keramik. Saya sebut nama perusahaannya tadi di iklan. Di Salatiga, ini yang masa pandemi itu beliau mengklaim bahwa karena justru masa pandemi itu naik omsetnya 25%. Orang lain turun, perusahaan ini naik. Wah, menyenangkan ini. Kemudian setelah saya telusuri apa masalahnya, apa yang dia lakukan. Dia itu salah satunya melakukan beberapa strategi. Tapi yang penting adalah dia itu adalah buat dari sama Pak Deputi kan, inovasi dalam ini dan terbukti. Yang lainnya turun, dia naik 25% karena dia mau produknya itu mendengarkan konsumen dan inovatif. Ini pernah di Bali, pernah berkunjung ke Bali, dan kita juga pernah ke perusahaannya. Perusahaannya alatnya kayaknya dengan Bali kita tuh nggak jauh beda gitu loh. Tapi memang lebih inovatifnya itu lebih desainnya lebih canggih, itulah yang membuat perusahaan ini bisa bertahan dan malah lebih naik omsetnya 25% dibanding hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya. Terus berikutnya. Nah, ini adalah beberapa tadi saya sampaikan usaha beberapa UMKM yang mencoba mengembangkan produk untuk bisa mengatasi pandemi COVID ini. Yang paling kiri itu adalah pengrajin Pak Joko. Pak Joko itu pernah ke BTKK dan sering ke BTKK waktu itu. Ini sudah mengembangkan wastafel. Itu yang dia bawa itu wastafel itu. Wastafel digabungkan dengan besinya, anunya itu masih bolongnya masih pakai besi. Nah itu, dan di BTKK pun sudah mengembangkan. Saya perintahkan teman-teman BTKK udah bikin wastafel di setiap gedung kita itu bikin wastafel dari keramik. Kita pakai keramik, maksud kita pakai logam sih. Nah, wastafel itu saya di desain sedemikian rupa pakai bahan keramik, terus jangan pakai menyentuh tangan. Itu baik itu kerannya dan mungkin sabunnya nggak menyentuh tangan. Nah, satu sudah jadi dipasang di dekat gedung administrasi, satu lagi nanti akan 2-3 lagi akan dipasang di masing-masing gedung. Tanggal mainnya akan selesai. Sebutkan bahwa aroma terapi, harusnya kasturi atau apapun yang dia suka. Saat ini sudah digantikan aroma itu dengan yang otomatis pakai plastik itu ya, ditempel di dinding itu ya, terus otomatis bisa. Nah ini kita kalau mau tradisional, mau ada nuansa etnisnya, pakailah tungku aroma keramik ini. Nah ini yang paling kanan adalah botol hand sanitizer yang dari produksi. Gabungan antara keramik dengan logam yang bisa sesuai dengan peraturan gubernur Bali itu tidak mengizinkan lagi botol-botol penggunaan plastik dibatasi. Bisa menggunakan ini, bisa refill, nanti beli hand sanitizer refill, masukin lagi, langsung dibuang, bisa berkali-kali dan bersihnya juga gampang. Terus selanjutnya, nah ini yang tahun ini dan tahun depan kita kembangkan, penggunaan keramik seni sebagai host fotokatalis untuk inaktivasi bakteri. Ini sangat kimia banget. Kemudian disinari dengan mekanisme fotokatalis. Di kiri itu adalah titanium dioksida yang kita pilih. Hidroksil OH, dan kemudian juga akan menghasilkan namanya radikal superoksida 0,02 main ya, kimia. Nah, dua-duanya ini yang nanti akan membunuh aktivasi bakteri
dia akan menyerang organik polutan itu, jadilah dia nanti jadi CO2 dan H2O. Jadi intinya seperti itu. Sehingga nanti harapan kita di ruangan itu taruh pajangan keramik atau di dinding, gitu ya. Terus dikasih lampu sinar ultraviolet, sinari sebentar atau di sinar matahari gitu. Nanti akan muncul itunya fotokatalis, apa namanya, mekanisme fotokatalis, sehingga kita akan bisa membunuh bakteri-bakteri yang bersiliweran atau yang nempel di benda itu. Ini mungkin kayak enggak atau kemampuan material besi-besi lain. Jadi kita punya seni, kita punya teknologi, dan kita manfaatkan untuk pengembangan ekonomi. Terus, nah ini terakhir di presentasi saya. Kesimpulannya adalah bahwa pandemi COVID itu berpengaruh besar pada UMKM keramik. Dari 50% UMKM berhenti beroperasi. Omset penjualan turun sampai 75%. Untuk bertahan hidup ini UMKM melakukan adalah bagaimana di samping ada kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi stimulus ekonomi, bentuknya itu adalah pajak, penurunan PPN, pemotongan PPN, penjualan, kemudian memberikan bantuan modal, bantuan yang lain. Itu langkah baiknya juga diikuti dengan penciptaan pasar. Karena menurut kami yang kita butuhkan ini adalah penciptaan pasar. Dan saat ini yang punya duit itu pemerintah. Kalau di ilmu ekonomi kan ada Y sama dengan consumption, government, investasi, ekspor import gitu kan. Nah, cobalah government spending ini digunakan untuk menciptakan pasar. Misalnya contoh, di Bali itu tidak diizinkan penggunaan plastik yang berlebihan. Kenapa nggak kita ganti dari misalnya hand sanitizer tadi botolnya dari keramik. Terus diwajibkan di kantor-kantor misalnya mesti pakai aromaterapi dari keramik dan sebagainya. Kita membantu perusahaan keramik untuk bisa bertahan, untuk bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga stimulus yang bentuknya bantuan modal tadi ada gunanya karena ada pasarnya. Selesai itu aja kesimpulannya dari presentasi saya. Saya serahkan ke Bu Moderator, Dr. Nimas. Monggo. Terima kasih Pak Dr. Hermawan Prasya atas presentasinya. Jadi memang dibutuhkan strategi tertentu ya Pak untuk bisa meningkatkan penjualan di masa pandemi ini. Nah, bagi teman-teman Teknopren saya ingatkan sekali lagi, jika ingin melayangkan pertanyaan, silahkan dituliskan di chatroom Q&A. 2 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Namun sebelum sesi Q&A kita berikutnya, akan ada tayangan video dari profil BTIKK. Selamat menikmati.
Coral Triangle Center CTC ini mencari kemitraan waktu memulai dengan karya khusus untuk meningkatkan kesadaran soal terumbu karang, dan kami ingin membuat karya dari keramik, dan waktu di Bali kami lagi mencari salah satu partner yang bisa membantu dalam hal itu, dan ternyata BPPT, BTIKK di Bali sangat menjadi partner yang istimewa karena mempunyai keterampilan tapi juga alat dan tempat yang sangat tepat buat karya yang cukup inovatif ini, karena belum pernah ada karya yang dibuat dari keramik khusus untuk membuat ekosistem terumbu karang di Indonesia, dan ini pertama kali ada karya seperti itu, dan kerjasama menurut kami sangat bagus dengan BTIKK di Bali karena bisa bergabung dengan tim yang punya keterampilan di bidang ini, dan sampai juga staf kami bisa bermalam di sana untuk menyelesaikan pekerjaan kita bersama-sama. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada BPPT, BTIKK untuk karya yang indah sekali yang Bapak Ibu bisa melihat di sini. Namanya Semesta Terumbu Karang. Terima kasih banyak. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari Teknopren, dan saya akan coba untuk membacakan 3 dulu ya Pak Hermawan, untuk dijawab lebih dahulu pada sesi pertama ini. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ita Lubis, ini bagaimana SOP dari BTIKK untuk UMKM yang meminta pendampingan, karena BTIKK sendiri ada fasilitas pendampingan ya Pak? Nah, apakah ada SOP tertentu, kemudian persyaratan administrasi apa yang diperlukan, serta adakah usaha BTIKK untuk memasarkan produk UMKM tersebut? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Atang, apakah arah BTIKK akan mengarah pada kajian material maju atau tidak nih Pak? Nanti mohon dijawab. Kemudian dari Ibu Ayu, nah sekarang ini memang marak ya Pak hobi-hobi untuk bercocok tanam. Apakah ini merupakan suatu peluang tersendiri dari BTIKK untuk membuat pot-pot dari keramik? Itu dulu Pak, mohon dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu Ayu, terima kasih ya pertanyaannya, respon pertanyaannya dari Bu Ita, Pak Atang dan Bu Ayu. Kita terkait dengan pendampingan, dapat kami jawab begini. Jadi memang kalau di PP tentang layanan tarif itu di BTIKK itu belum ada pendampingan. Layanan pendampingan belum ada. Yang ada itu hanya pembakaran bahan dan pengujian sebetulnya. Jadi kalau yang pendampingan itu belum ada. Tapi kita akan mengarah ke situ. Karena kita punya fungsi sebagai fasilitasi untuk UMKM keramik. Dan kita sudah mulai, teman-teman itu punya sertifikasi keahlian. Yang saat ini ada adalah sertifikasi keahlian terkait dengan pelaksanaan pemasaran. Sudah ada sekitar 15 personil BTIKK punya sertifikasi itu dari BNSP. Terus kemudian kita nanti akan mengarah pada sertifikasi pendamping UMKM, khususnya teman-teman yang terkait dengan pelayanan APJT, bersama dengan pelayanan jasa teknologi, itu nanti akan diarahkan tahun depan itu ke arah bagaimana mereka punya sertifikasi keahlian sebagai pendamping UMKM. Saat ini di BTIKK baru punya 1 orang yang punya sertifikasi keahlian pendamping UMKM. Satu aja itu kebetulan kepalanya yang punya. Stafnya belum punya. Nanti tahun depan akan diarahkan mempunyai sertifikasi itu. Terus karena kita belum menyiapkan itu, pelayanan itu, kita
dalam jangka dekat juga akan mencoba nanti setelah siap SDM-nya akan mencoba membuat SOP untuk itu. Terus terakhir pemasaran, kita punya pemasaran website, biasanya kita taruh di website kita, dan memang kedepannya juga teman-teman saya bilang sama teman-teman untuk menanggapi arahan Pak Deputi bagaimana mengkomersialkan 100 prototype ini, kita akan coba kayak marketplace gitulah. Jadi kayak mungkin kita nanti pajang produk-produk kita itu berapa yang kita anggap layak dipasarkan ke misalnya kayak ke Tokopedia atau mungkin online itulah. Jadi itu sebagai test market dan juga untuk mencoba pemasaran online. Yang kedua Pak Atang, terima kasih Pak Atang. Kedepannya apakah akan ke material maju? Inginnya ya. Atau minimal kalau tidak ke material maju masih kita fokusnya ke kreatif keramik. Masalahnya adalah kalau mau mengembangkan kreatif maju itu adalah terkendala pada orang, personil, dan peralatan. Contoh, kita itu diminta untuk bisa menguji produk keramik. Pada SNI itu ada uji pukul, uji macam-macam, untuk suhu kejut, macam-macam. Kita itu dari sekian parameter itu ada 1 atau 2 yang kita nggak punya alatnya. Itu baru untuk pengujian. Belum nanti kalau kita mau menguji misalnya kayak kita punya sekarang ini produk untuk pengembangan supporting membran. Itu kan perlu dilihat tuh. Ukuran porinya berapa, penyebarannya kayak apa. Kita juga belum punya alatnya itu. Sehingga untuk pengembangan itu ke depan itu, kalau ke maju, kalau kita diminta effort untuk ke sana situ, ya mungkin kita akan mengembangkan 2 itu. Pengembangan SDM-nya dan peralatannya. SDM nggak gampang pengembangannya, makanya sementara bayangan saya itu adalah kalau nanti kita punya mesh yang bagus, sehingga kalau mau mengembangkan SDM dari awal kan lama. Teman-teman yang tertarik maju silahkan ke BTKK. Bikin project setahun 2 tahun gitu, ke arah situ. Itu yang jawaban untuk Pak Atang. Kemudian yang Bu Ayu, kita pernah dulu mengembangkan pot untuk anggrek. Saya sempat bersoal sama teman-teman, BTKK itu kan halamannya kan luas. Bisa nggak kalau kita bikin greenhouse untuk anggrek, kemudian pot-potnya kita bikin dari keramik BTKK dengan berbagai macam ukuran, berbagai kelas. Ada kelas yang gerabah, pot-pot biasa itu, sampai kelas yang stoneware gitu. Yang tentunya harganya beda-beda. Itu sudah ada pemikiran kami ke arah itu, Bu Ayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Masuk ke sesi kedua untuk pertanyaan tanya jawab. Ada 3 pertanyaan lagi ya Pak Hermawan yang coba untuk dijawab. Yang keempat ini dari Bapak Rudi Purwo. Ini untuk memanfaatkan marketplace khusus untuk keramik. Apakah sudah ada fasilitas marketplace untuk keramik ini? Untuk yang kelima dari Bapak Socia, dengan menurunnya omset penjualan keramik hingga menjadi 0, apakah UMKM yang berpindah dan melakukan diversifikasi produk lain atau dengan produk apa begitu Pak? Kemudian yang selanjutnya ini yang sesi kedua yang terakhir dari Bapak Roshidi, problem yang dihadapi UMKM di masa sekarang ini akan menjadi suatu opportunity bagi. Kemudian apakah dengan produk-produk tersebut bisa dijadikan substitusi impor? Karena ini beberapa, kalau tidak salah, Pak Roshidi ini menyoroti bahwa BTIKK sedang mengembangkan keramik membran. Benar begitu Pak Hermawan? Oh, supporting membran, baik. Bagaimana progres invensi tersebut dan secara teknis bagaimana dengan
pore size dan size distribution yang sejauh ini bisa dikembangkan. Itu, Pak. Terima kasih. 3 penanya berikutnya ada Pak Sosya, Pak Rudi, sama Pak Rosidi. Nggih. Saya jawab Pak Rudi dulu, Pak Rudi Purwo. Terima kasih atas pertanyaannya. Dulu Bang, kita BITKK itu kedatangan orang-orang atau mahasiswa yang KP terkait dengan IT. Itu sudah mencoba untuk bikin kayak marketplace gitu di internet. Jadi difotoin semua itu foto-fotonya produk-produk. Ikut bilang saat ini sudah ada belum punya. Dan kita pernah kedatangan tamu juga untuk nawarin, Pak, kita bisa nggak presentasi produk terkait dengan produk untuk meeting online, terus kemudian untuk marketplace kemarin itu pernah datangin juga, tapi juga sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jadi kalau dibilang marketplace punya prototipe-nya pernah ada, tapi belum jalan gitu. Yang kedua Pak Sosya itu pertanyaannya adalah kalau omsetnya turun 0 itu apa yang oleh pengusaha? Beberapa kasus Pak Sosya itu pengrajin itu sementara yang berhenti itu pindah pekerjaan. Contoh dia kembali lagi bertani, yang punya sawah dia bertani. Terus kemudian yang 0 tadi itu ya tetap masih ada juga yang tetap tadi saya katakan bahwa dia menyiapkan nanti kalau kondisi baik, dia masih walaupun penjualannya 0, dia masih punya modal sedikit gitu ya, digunakan untuk beli tanah, beli bahan baku, dan kemudian atau memproduksi inovasi itu nanti siapa tahu ini akan laku gitu. Terus tadi siapa? Terakhir Pak Rosidi. Wah, Rosidi ini yang kita kembangkan itu adalah saat ini bukan membrannya, tapi supporting membran. Karena membran itu kan butuh tempat untuk naruh membrannya itu, coating membrannya itu. Saat ini kita bersama dengan PT Sheikh, Pak Hen Saputra, untuk mengembangkan itu. Jadi BTKK itu kebagian mengembangkan ini aja, mengembangkan supportingnya aja, bukan membrannya. Nah, seperti saya sampaikan tadi di depan, kita saat ini sudah ada prototype supporting membran ini, kemudian sudah kita kirimkan ke PT Sheikh untuk dilakukan pengujian. Tadi kita sampaikan bagaimana porinya berapa, ukurannya berapa mikro atau mikron atau berapa nano gitu ya. Terus kemudian sebarannya gimana, itu kita nggak punya alat itu. Dan memang nggak punya anggaran juga untuk menguji itu. Cuma kita waktu itu bikin gini, cara-cara yang simple. Kita dapat foto SEM-nya yang bentuknya hitam putih gitu, ada gray areanya, gradasinya itu. Terus teman-teman di BTKK yang teman-teman fisika itu menggunakan MATLAB untuk mencoba itu, menganalisis itu. Karena kita nggak punya peralatan atau software yang canggih, ya kita pakai enggak, bolong-bolongnya, pori-porinya kemana, sisi yang mana, dan sebagainya, merata atau simetris atau tidak, itu dari situ. Itu yang bisa dilakukan karena memang keterbatasan kita. Dan kita memang sekali sampaikan untuk supporting membran ini, kita hanya bagian supporting, dan pengujiannya itu di PT Sheikh. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Bu Nimas, masih ada lagi pertanyaan? Masih Pak, masih kuat kan Pak untuk menjawab? Masih semangat. Baik, untuk pertanyaan 3 penanya lagi dari Ibu Liza. Kebijakan apa yang sebaiknya pemerintah ambil untuk mendorong UMKM keramik agar dapat hidup kembali, Pak Hermawan? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Priscilia Gultom. Bagaimana kontribusi BTIKK sejauh ini terhadap UMKM gerabah atau keramik di Bali di masa pandemi ini? Untuk selanjutnya dari Bapak Luki, karena tadi Pak Hermawan sudah menjelaskan bahwa terjadi penurunan di sektor keramik sekitar 75%, kalau dalam kondisi normal nih Pak, inovasi keramik apa yang paling diminati oleh konsumen? Dan apakah kemudian produk-produk inovasi keramik ini dapat digunakan dalam proyek konstruksi infrastruktur yang sedang banyak dibangun? Gitu, Pak. Terima kasih
pertanyaannya, Bu Lisa, Bu Priscilla ya, teman saya kayaknya dari S3 UGM. Terus kemudian Luki. Bu Lisa menanyakan bagaimana kebijakan pemerintah yang diambil untuk mendorong UMKM dapat hidup kembali hidup. Kalau berdasarkan model sistem thinking yang saya buat, itu adalah intinya itu adalah kita bagaimana menaikkan atau menumbuhkan pasar dulu. Karena intinya pengusaha itu kan pasar dulu. Pasarnya ada, baru modal. Nah kalau pasarnya belum ada, dikasih modal, ya nanti ibarat mesin itu dikasih bensin tapi nggak jalan-jalan, ya akhirnya cuma meraung-meraung di situ aja, tidak ada hasilnya gitu. Jadi pasar itu penting, dan pasar itu sudah dicoba secara pemerintah itu secara tidak kentara itu. Udah ada itu pemberian gaji ke-13 itu kan dalam rangka untuk membuka pasar. Karena kalau gaji pegawai naik, asumsinya kan konsumsi naik, beli produk UMKM kan gitu. Itu jadi memang pemerintah sudah marah itu. Yang menurut saya kurang adalah bahwa government spending yang punya kemampuan regulasi, BTKK nggak punya kemampuan regulasi. BTKK itu hanya nggak punya kemampuan regulasi karena dia lembaga pengkajian gitu ya, penelitian, pendampingan. Kita harus bisa menyarankan ada regulasi yang terkait bagaimana mewajibkan instansi pemerintah dulu deh menggunakan UMKM. Dulu kalau di iklan ada cintailah produk-produk Indonesia, cintailah produk-produk UMKM seperti itu. Sehingga dengan seperti itu kita punya peraturan yang mengharuskan itu, pasar itu ada. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan pertanyaan Bu Lisa. Kemudian yang pertanyaan Bu Priscilla Gultom ya. Ini kayak Mbak Tata ini, namanya Mbak Tata. Bagaimana kontribusi BTKK sejauh ini terhadap UMKM gerabah kami di Bali di masa pandemi? Wah ini kalau kita kontribusinya di pandemi ini baru rencana. Jadi saya bilang sama teman-teman, udahlah sekarang BTKK itu karena keramik, itu semuanya pakai keramik. Ornamennya, tableware-nya, tempat aqua gitu ya, ada keranjang-keranjang, banyak keramik semua lah. Terus mungkin di setiap ruangan itu nggak usah pakai yang itu, yang otomatis itu. Tapi pakailah aromaterapi yang dibikin oleh keramik. Nah, kita berharap nanti kalau punya anggaran, kita pakai itu untuk mensuplai biar UMKM itu jalan. Terus kedua kita melakukan subkontrak. Misalnya gini, kemarin kita nyaris dapat pesanan souvenir dari keramik. Karena pesannya itu mendadak, waktunya juga mepet, saya bilang, udahlah, saya bilang sama teman-teman sekalian, biar UMKM itu jalan, kita subkontrakkan aja itu, souvenir itu ke pengrajin keramik. Cuma akhirnya dengan banyak, ada satu dan lain hal, pesanan itu nggak jadi. Dan juga emang UMKM keramik juga nggak sanggup juga, karena apa? UMKM keramik itu kan maunya yang cepat produknya, dan masa kalau souvenir yang mesti pakai ukuran-ukuran itu kan lama. Mereka juga nggak mau, aduh udah lama kerjanya sedikit, nah itu masalah juga. Jadi kita coba walaupun kecil-kecilan, kita mencoba juga berkontribusi. Di samping juga kita nanti akan teman-teman, saya minta KPJT, teman-teman pelajari itu skema-skema insentif yang dari pemerintah itu apa saja. Dan kita sosialisasikan skema-skema itu ke pengrajin, ke UMKM keramik, sehingga nanti mereka bisa memanfaatkan, kita bantu fasilitasi untuk memanfaatkan skema-skema itu. Itu terus siapa lagi tadi yang belum menjawab? Luki. Wah, Luki. Luki, terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya S2-nya infrastruktur ini. Jadi begini, jadi memang keramik itu bisa digunakan untuk beberapa bangunan. Contoh yang dikembangkan BBK itu bangunan wave breaker, pemecah ombak, itu dibikin dari keramik.
karena ilmu gabungin semen segala macam itu ilmunya keramik. Dan tahun depan kita mau mengembangkan namanya geopolimer. Geopolimer itu kayak batako, ada agregatnya, ada perekatnya, namanya itu prekursor gitu ya. Aktivatornya untuk itu gunanya kayak semacam apa ya, paving. Kita uji, mudah-mudahan itu nanti bisa diterapkan, minimal terapkan di kita dulu lah, untuk ganti paving di BTKK dulu lah. Kalau teruji nanti bisa digunakan itu. Dan bisa juga untuk kayak bikin estetika ya, patung-patung gitu. Di Bali, pernah lihat di Bali itu banyak kan patung-patungnya itu dari keramik atau semen. Jadi mungkin untuk sebagai itu, cuma dengan mesti memacu inovasi produk yang lebih cepat lagi gitu. Masih ada lagi? Masih Pak Hermawan, ini ternyata diskusi kita pada pagi hari ini menarik banyak teknopren untuk bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Suha ini ya. Bapak Suha, apakah ada rencana konkret jangka pendek, misalnya untuk menggandeng mitra, untuk mengkomersialisasikan beberapa desain atau prototipe yang dihasilkan PT IKK? Kemudian dari Bapak Rahmat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai skema kebijakan keuangan dan perpajakan. Seberapa efektif kebijakan tersebut untuk menjamin kelangsungan UMKM keramik? Dan yang selanjutnya adalah selama pandemik ini produk UMKM keramik apa yang paling diminati konsumen? Begitu Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Pak Suha. Terus Ibu. Oh, Pak Suha atau Bu Suha ini? Pak ya. Pak Ibu Suha gitu aja. Nggak tahu ya. Itu perempuan. Nah, konkret PT IKK terkait dengan komersialisasi prototype. Jadi tahun ini Pak atau Bu Suha, kita punya kegiatan untuk membuat desain prototype keramik yang targetnya itu nanti untuk komersial. Jadi desainnya, diproduksi prototipenya, kemudian ada kemasannya. Kita bersama dengan Telkom, itu untuk mereka kita minta mereka bantu di bagian kemasannya. Karena mereka punya pengalaman di kemasan. Dan nanti coba teman-teman akan mentindaklanjuti dengan misalnya dengan toko atau pusat perbelanjaan terkait dengan souvenir kayak Krishna di Bali, kayak Keranjang di Bali itu untuk mencoba nanti mengizinkan boleh nggak, layak nggak untuk mereka menilai yang punya keranjang itu waktu itu sebagai PT IKK masih muda, lulus masih muda tapi udah jadi miliarder, pernah ke PT IKK setahun yang lalu yang punya keranjang. Nanti kita coba hubungi lagi untuk kita mencoba setelah produk kita kemasan kita selesai, nawarkan ke mereka, boleh nggak kita konsinyasi ke situ, naruh barang di situ, nanti kalau nggak laku ya kita ambil lagi, kalau laku ya terserah hasilnya gimana, itu yang penting adalah kita mencoba testing market ke situ. Terus Pak Rahmat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa skema. Apakah itu efektif atau tidak? Untuk menjawab ini kayaknya ini mesti pakai modeling. Tapi gini, saya jawab gini. Saya tadi telah menyusun sistem thinking. Intinya ada 2 sisi. Sisi produksi sama sisi pemasaran. Nah, insentif fiskal itu kebanyakan adalah ke sisi produksi. Bantuan modal, kemudian bantuan utang atau membayar utang, bunga utang dan sebagainya. Ada satu sisi di sisi ini yaitu keringanan pajak penjualan. Jadi kebanyakan itu adalah sisi produksi. Nah, sisi pemasaran ini juga sudah ada dengan online, tapi online tadi seperti kasus Pak Siono tadi, online dalam kondisi marketnya seperti ini, itu ya membantu sedikit, tidak banyak. Kalau
kalau pengen seperti yang dulu, kayak marketing online dan dengan kondisi pasar seperti ini itu tidak banyak membantu sebenarnya, walaupun ada kenaikan ya sedikit-sedikit ya. Tapi adalah bagaimana pemerintah itu mendorong, mewajibkan instansi pemerintah sendiri untuk mengembangkan, untuk memakai produk-produk UMKM, itu yang penting. Itu akan efektif karena dengan ada penjualan, produksi akan jalan, produksi banyak, penjualan juga akhirnya muter, ekonomi itu akan muter di situ. Nah, sementara ini yang ada adalah hanya diproduksi, hanya produksi aja tanpa pemasaran yang kurang digalakkan. Jadi akan efektif kalau memang sisi produksi sampai penjualan itu sama-sama digarap dan sama-sama dikasih skema begitu. Terus Bu Dwi, selama pandemik ini apakah paling banyak diminati konsumen? Wah, ini susah ini. Karena tidak melakukan marketing riset ya, tapi pernah kita tuh coba iseng-iseng itu menggunakan Google Trend. Google Trend itu adalah aplikasi di Google yang melihat yang lagi trending di searching orang itu apa. Nah, waktu itu kita iseng-iseng kalau yang keramik itu apa sih yang itu? Untuk souvenir itu apa yang bisa dicari orang? Begitu kita ngomong barong, ada. Garuda, ada. Tapi yang banyak itu, saya lupa antara barong sama Garuda itu. Jadi kita belum melakukan survei ini, tapi kita bisa mencoba iseng-iseng menggunakan Google Trend untuk lihat itu. Jadi dari keramik itu yang banyak dicari orang, banyak dicari loh ya, belum banyak yang dibeli ya. Itu adalah terkait dengan souvenir, itu adalah barong atau Garuda untuk Bali begitu. Terus masih ada nih Pak pertanyaan yang datang. Gimana nih Pak? Masih mau menjawab? Oh, masih. Boleh. Lanjut ya Pak. Baik. Untuk 3 penanya berikutnya ada dari Bapak atau Ibu Nur ini. Sejauh mana rencana pengembangan produk keramik berfoto katalis di PT IKK dan bagaimana rencana komersialisasinya? Kemudian dari Bapak Hervanda, dalam simulasi, apakah juga dilakukan proyeksi kapan UMKM keramik dapat hidup kembali? Kemudian, apakah setelah pandemi berakhir masih bertahan nih? Masih dari Bapak Hervanda. Dan yang ketiga adalah dari Ibu Dian. Ibu Dian, dalam diagram berpikir sistem, di mana posisi inovasi pengrajin untuk memproduksi produk keramik untuk penanggulangan COVID-19 ini, Pak? Terima kasih. Benar, terima kasih. Pengembangan produk foto katalis ini akan dikembangkan secara formal, secara anggaran yang ada itu tahun depan. Anggaran kita dapat anggaran dari kita sudah mengusulkan anggaran untuk mencoba pengembangan keramik berfoto katalis. Karena ini bagi kami, bagi di PTK itu baru, gitu ya. Nah, kita saat ini dengan mencoba-coba ya, skala kecil udah nyoba, teman-teman di PTK udah nyoba. Katalis dengan masih coba kita ambil titanium dioksida yang bentuknya bubuk. Ini harusnya idealnya harus dipakai sol gel, dibikin dengan alat tertentu gitu ya, dengan stirrer ya, magnetic stirrer. Tapi kita belum punya itu ya, makanya kita beli aja dari production sudah jadi. Kemudian kita coba sudah mulai tahun ini kita coba, targetnya adalah kita bisa menunjukkan bahwa fotokatalis efek itu jadi ada. Nah, tahun depan baru kemudian kalau ada dananya kita dapat dana dan waktu indikator kita menunjukkan kita dapat dana. Kita kembangkan lagi yang lebih pengujiannya nanti mungkin dengan setelah kita tahun ini menyampaikan bahwa ini sudah aktif loh, fotokatalisnya sudah aktif. Nah, kemudian baru kita tahun depan akan menguji bagaimana efektivitas ini membunuh bakteri, inaktivasi bakteri itu gimana. Nah, saya sudah secara informal sudah menghubungi Kepala Balai Bioteknologi, saya tanya, biotek bisa nggak uji
aktivasi bakteri. Bisa. Nanti kita desain tahun depan kita ada ininya, ada dikasih anggaran ini, kita akan sampaikan itu nanti untuk bagaimana menguji berapa efektif apakah fotokatalis itu membunuh bakteri. Mungkin bakterinya pakai coli atau mungkin karena kalau virus kan terlalu kecil. Nah, kenapa kita pakai virus? Karena ada teori mengatakan bahwa virus itu lebih rentan terhadap dibanding bakteri. Kalau bakteri aja mati, virus tidak mati. Karena itu kita coba nanti tahun depan kita lihat bakterinya apa yang menjadi seberapa efektif, itu akan kita coba dengan fotokatalis kita ada. Terus pertanyaan berikutnya, apakah simulasi ada dalam simulasi apakah juga dilakukan proyeksi? Kapan UMKM dapat hidup lagi? Apakah setelah pandemi masih bertahan? Nah ini sistem thinking yang kita kembangkan itu belum sampai. Karena namanya sistem thinking ya, itu belum sampai bisa proyeksi. Karena kalau proyeksi itu kalau sistem thinking itu hanya kualitatif lah, hubungan loop, causal loop ini positif atau negatif. Nah, jadi kita belum bisa menjawab kapan ini akan hidup. Cuma kalau berkepanjangan, secara rule of thumb aja, secara umum aja, kalau COVID itu berkepanjangan sampai akhir tahun, mungkin lebih banyak lagi UKM yang akan mati. Kalau berkepanjangan nggak turun-turun ya, apalagi kalau kemudian PSBB lagi, wah itu kayaknya kita nggak akan bertahan, banyak yang lebih, mungkin dari 52 ini nambah lagi nih kayaknya. Nah, mudah-mudahan mereka masuk bertahan, yang masih punya modal masih bisa bertahan, tapi dugaan saya nanti nggak akan banyak kalau masih seperti ini berpanjang lagi. Yang semakin banyak yang akan tutup, yang bertahan ada beberapa aja. Yang punya inovatif dan punya tahu selera konsumen kayak tadi yang di Salatiga tadi, itu bisa hidup. Terus yang terakhir dalam berpikir, ini kayaknya tadi belum sempat saya tampilkan. Atau bisa tampilkan nggak? Nggak bisa ya? Udah. Jadi ini kayak dapat bocoran dari saya ini. Jadi memang di system thinking saya itu hanya ngomongin beberapa loop. Loop pertama adalah terkait dengan loop antara jumlah yang positif COVID dengan lama PSBB. Semakin banyak yang kena, PSBB semakin lama. Lama PSBB itu kan bisa mengurangi positif COVID. Nah, lama PSBB ini akan berpengaruh nanti pada ekonomi. Semakin lama lockdown, ekonomi juga nggak jalan. Kalau ekonomi nggak jalan, itu berpengaruh pada pasar tadi. Daya belinya masyarakat itu turun, karena masyarakat juga pendapatannya yang 97% tenaga kerja di UMKM itu, kalau 50% pada mati, ya nggak punya penghasilan mereka, tutup perusahaannya. Daya belinya turun. Daya beli turun, penjualan UMKM juga turun. Nah, PSBB ini berpengaruh juga pada mobilitas. Karena PSBB mobilitasnya kurang, akhirnya produksi terganggu juga karena beberapa tadi dikeluhkan kan, berapa persen tadi dikeluhkan bahwa suplai bahan baku untuk produksi itu nggak ada, nggak kunjung datang karena PSBB. Ini berpengaruh pada produksi. Penjualan juga berpengaruh positif pada produksi. Penjualan banyak, produksi banyak. Produksi banyak juga berpengaruh kembali pada penjualan karena kalau banyak stok juga pengen cepat-cepat bisa jual kan. Nah disitulah sistem dinamis sistem thinking yang kita bikin. Terus kemudian memang di sistem itu saya belum memasukkan posisi inovasi. Yang saya masukkan adalah bagaimana mobilitas itu berpengaruh pada penjualan langsung offline, sementara orang kemudian di sisi lain berpikir bagaimana mereka menjual online dengan menginvestasikan atau mungkin mengeluarkan biaya lebih untuk online. Itu mungkin bisa nambahin sedikit penjualan lewat online. Nah, inovasi itu mungkin tempatnya di situ. Inovasi itu berpengaruh pada penjualan karena dia bisa tahu selera konsumen, konsumen bisa membeli karena sesuai dengan selera mereka, dan produknya inovatif terkait dengan COVID yang mereka butuhkan. Jadi kira-kira seperti itulah posisinya tadi sistem thinking yang gagal saya tampilkan itu.
Selesai itu, Bu Mas, jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Hermawan.